Calon anggota KPU Kabupaten Kota yang akan dilantik merupakan calon terpilih berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Nama-nama calon anggota KPU Kabupaten Kota yang dilakukan uji kelayakan dan kepatutan merupakan hasil akhir dari kegiatan seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi. Jumlah calon yang akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan berjumlah 2 kali lipat dari jumlah kebutuhan atau sebanyak 10 orang. Meski oleh sebab tertentu, jumlahnya bisa kurang dari 10 orang. Uji kelayakan dan kepatutan ini dilakukan oleh KPU Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya bisa menugaskan kepada KPU Provinsi. Sesuai dengan Pasal 38 Ayat 2, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, materi uji kelayakan dan kepatutan meliputi wawasan kebangsaan, kemampuan komunikasi, kepemimpinan, integritas dan independensi, pengetahuan mengenai kepemiluan, klarifikasi masukan, dan tanggapan masyarakat. Dalam simulasi yang kami sajikan ini, semata-mata hanya sebagai salah satu alternatif pembelajaran, dengan tetap mengindahkan berbagai alternatif lainnya. Simulasi ini tidak diproduksi dan tidak terkait dengan pihak yang secara resmi melaksanakan kegiatan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten Kota. Semoga bermanfaat. Selamat datang untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kota. Terlebih dahulu, kami ucapkan selamat, Anda sudah berhasil melewati beberapa tahapan seleksi. Hingga saat ini, bisa memasuki tahapan uji kelayakan dan kepatutan. Selanjutnya kami persilahkan, secara singkat, untuk memperkenalkan diri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten Kota ini. Perkenalkan nama, Putri Nareswari. Saat ini kami berumur 37 tahun. Pendidikan terakhir strata 1, jurusan komunikasi. Saat ini kami aktif di kegiatan kemasyarakatan pada sebuah lembaga swadaya masyarakat di bidang advokasi dan edukasi masyarakat bagi perlindungan anak. Demikian Pak, perkenalan singkat kami. Baiklah, selanjutnya kami mulai dengan materi terkait wawasan kebangsaan. Bagaimana posisi wawasan kebangsaan jika dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilu? Wawasan kebangsaan adalah sebuah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemilu, maka segala bentuk penyelenggaraan pemilu harus didasari oleh semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala bentuk aktivitas, baik oleh penyelenggara, peserta, pemilih, dan pihak-pihak lainnya, tidak boleh menciderai semangat untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sangat jelas ditegaskan pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Coba jelaskan kepada kami bahwa aktivitas yang Anda lakukan selama ini cukup memberikan keyakinan bahwa Anda memiliki kemampuan berkomunikasi dan nantinya dapat mengkomunikasikan kegiatan maupun keberadaan lembaga. Beberapa hal yang bisa kami sampaikan di sini, beberapa aktivitas kami selama ini yang terkait dengan kemampuan teknis dalam berkomunikasi publik ataupun berhubungan kepada publik atau public relation, seperti aktivitas kepemudaan, dengan memberikan sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat. Interaksi publik, selain secara konvensional tersebut, juga banyak aktivitas yang kami lakukan melalui jejaring media sosial, dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada publik. Selain itu, latar belakang pendidikan cukup relevan untuk menyangga dan cukup berarti dalam memberikan pengayaan bagi kemampuan berkomunikasi dengan tingkat rasa dan efektivitas yang memadai. Coba jelaskan kepada kami, hal-hal apa saja dari Anda yang dapat meyakinkan kepada kami terkait integritas dan independensi Anda apabila menjadi anggota KPU Kabupaten Kota. Terkait dengan integritas bagi orang-orang yang menempatkan diri sebagai penyelenggara pemilu, adalah suatu sikap bagi seseorang yang menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, di mana senantiasa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, dan selalu memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam menunaikan tugas-tugas, menjalankan wewenang yang diberikan kepada anggota KPU Kabupaten dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak sekedar tertunaikannya kegiatan semata, dengan kesadaran dari dalam diri yang didasari oleh kejujuran. Hal ini sebagai upaya terciptanya demokrasi dan keadilan yang lebih dari sekedar prosedural semata. Kesungguhan itu bersifat lahir dan batin dengan memprioritaskan pada tingkat yang tinggi bagi kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sedangkan independensi bagi setiap insan penyelenggara pemilu seperti anggota KPU Kabupaten Kota adalah penopang utama bagi usaha terwujudnya kemandirian institusi. Keterikatan insan penyelenggara pemilu, baik bersifat instrumentatif, antara lain berupa penyuapan dengan segala bentuknya, maupun afektif, yang antara lain berupa keterpengaruhan oleh intervensi yang bersifat kelembagaan maupun personal, merupakan bentuk keterikatan yang niscaya mengganggu, bahkan merusak kemandirian institusi. Dalam hal ini, kami meyakini bahwa selama ini tidak berada dalam posisi keterikatan demikian itu, selanjutnya ke depan tentu dengan berbagai instrumen pengawasan dan penegakan terhadap penyelenggara pemilu, kami yakini akan tetap baik dan menjadi semakin baik. Selanjutnya, jelaskan aktivitas apa saja yang selama ini Anda lakukan, sehingga itu dapat memberikan keyakinan bahwa Anda memiliki dasar kepemimpinan yang nantinya menjadi bekal penting bagi Anda kalau terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kota. Dalam beberapa waktu terakhir ini, kami secara intensif mengorganisir kegiatan. Kegiatan ini melibatkan banyak orang dan memerlukan daya dukung untuk dapat terlaksananya kegiatan. Aktivitas pada kelompok kepemudaan dengan beberapa kali memimpin kegiatan kemasyarakatan merupakan jalan yang kami tempuh sebagai dasar kepemimpinan dan cukup memberikan manfaat untuk mematangkan dasar-dasar kepemimpinan itu.
Pada zaman sekolah dahulu, di tingkat sekolah menengah atas, latihan dan aktivitas kepemimpinan sudah sering kami lakukan. Hal ini berlanjut pada saat menempuh jenjang pendidikan strata 1, yaitu pada saat kuliah. Aktivitas kepemimpinan merupakan bagian dari kegiatan kami selain tetap berkonsentrasi untuk belajar sesuai dengan bidang studi yang kami tempuh saat itu. Selanjutnya, pada aktivitas kemasyarakatan yang sekarang kami jalani itu, dasar-dasar pemimpinan tersebut terus diasah sepanjang waktu. Baiklah, sekarang memasuki hal yang terkait dengan kepemiluan. Pada saat ini, sedang ramai perbincangan terkait sistem pemilu proporsional terbuka dengan sistem pemilu proporsional tertutup. Bagaimana pendapat Anda? Salah satu sistem dalam pemilihan umum yang banyak dikenal antara lain sistem proporsional. Sistem proporsional ini adalah sistem di mana satu daerah pemilihan atau dapil memiliki beberapa wakil yang jumlahnya ditentukan proporsional berdasarkan hasil perolehan suara. Sesuai dengan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Ketentuan tersebut saat ini tengah digugat di Mahkamah Konstitusi dan saat ini sedang berproses akhir. Secara singkat, dapat kami sampaikan di sini bahwa sistem pemilu proporsional terbuka adalah sistem pemilihan umum di mana pemilih mencoblos partai politik ataupun calon dari partai yang bersangkutan. Dalam sistem ini, pemilih dapat langsung memilih calon legislatif yang dikehendaki untuk dapat duduk menjadi anggota DPR atau DPRD. Seringkali, sistem proporsional terbuka ini disebut sistem coblos caleg. Sedangkan sistem pemilu proporsional tertutup adalah sistem pemilihan umum di mana pemilih hanya mencoblos nama partai politik tertentu. Kemudian partai yang menentukan nama-nama yang duduk menjadi anggota DPR atau DPRD. Seringkali, sistem proporsional tertutup disebut dengan sistem coblos gambar partai. Sistem proporsional terbuka dan tertutup pernah diterapkan di Indonesia. Penerapan sistem pemilu proporsional tertutup pernah diterapkan pada pemilu tahun 1955, pemilu Orde Baru yaitu pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1997, 1992, 1997, dan pemilu tahun 1999. Barulah pada pemilu tahun 2004, Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem pemilu proporsional tersebut, bagi penyelenggara pemilu, tentu akan melaksanakan apa yang menjadi keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Terkait pengetahuan kepemiluan yang sekarang sedang aktual, selanjutnya yang terakhir, sesuai dengan tanggapan masyarakat, kami mendapatkan tanggapan dari masyarakat yang menyatakan Anda pernah tercatat sebagai anggota partai politik. Baik, terima kasih atas klarifikasinya. Untuk materi wawancara sudah selesai. Semoga hasilnya merupakan hasil yang terbaik. Salam sukses selalu. Terima kasih atas permintaan klarifikasinya.
Terkait dengan adanya tanggapan dari masyarakat, perlu kami jelaskan bahwa memang benar pernah tercatat, atau tepatnya dicatat sebagai anggota. Ceritanya begini, pada saat kegiatan pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 yang dilaksanakan sekitar 6 bulan yang lalu, nama saya ada yang sebagai anggota partai politik, namun kami melakukan tanggapan dan kami diklarifikasi oleh KPU Kabupaten dan selanjutnya dipertemukan oleh partai politik yang bersangkutan dan selanjutnya dilakukan pencoretan. Dengan demikian, benar adanya bahwa kami tidak pernah menjadi anggota partai politik. Kami sudah juga mengecek ke kantor KPU Kabupaten bahwa nama kami sudah tidak ada di daftar anggota partai politik pada Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Demikian penjelasan kami, mudahan menjadi lebih jelas duduk perkaranya. Baik, terima kasih atas klarifikasinya. Untuk materi uji kelayakan dan kepatutan bagi calon anggota KPU Kabupaten Kota sudah selesai. Semoga hasilnya merupakan hasil yang terbaik. Salam sukses selalu. Terima kasih Pak, mohon pamit.